Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya nasihat. Saudara, obat itu pahit, racun itu manis. Demikian pula nasihat dan peringatan selalu terasa pahit ketimbang pujian. Pada umumnya semua kita senang kalau dipuji, tapi kalau kita dinasihatin, kuping kita bisa sampai merah, hati kita bergejolak, marah dan tersinggung. Nah, saya mau baca dari Yunus 3 ayat 3-4. Dikatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan yang harus dicapai. Nah saudara, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah saudara, kita sering marah dan tersinggung ketika diingatkan. Padahal tahukah kita, seringkali orang-orang dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita juga harus ikut menderita. Kenapa? Mereka berkorban waktu mereka, perasaan mereka, tenaga, bahkan juga uang. Saudara, kadang-kadang disuruh Tuhan untuk menyampaikan nasihat. Minimal saudara untuk pergi mendatangi saudara, mereka berkorban uang transport. Sebaliknya, kita bisa dipakai juga oleh Tuhan sebagai penasehat. Jadi saudara dan saya bisa menerima nasihat, bisa juga menjadi penasehat. Nah ini yang saudara harus perhatikan baik-baik supaya saudara mengerti. Keluaran 16 ayat 20 berkata begini, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah saudara, Musa sudah memberitahukan bahwa mana itu hanya boleh diambil untuk kebutuhan sehari lepas sehari. Tapi saudara, ada aja orang yang nakal, ada aja orang yang berontak. Maka saudara, mereka mengambil lebih. Apa yang terjadi saudara? Mana itu dikatakan berulat dan berbau busuk. Dan ketika Musa melihat hal itu terjadi, Musa menjadi marah. Tahukah saudara, memang sulit memperingatkan umat padang gurun. Sebagaimana Musa, selalu ada ulah dan perbuatan yang membuat Musa terjebak dalam emosi dan kemarahan. Ini yang saudara harus perhatikan. Keluaran 16 ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ini yang saudara harus perhatikan. Musa menjadi marah karena jemaat yang dipimpinnya, jemaat padang gurun, itu tidak mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Musa. Bilangan 12 ayat 3 berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara bisa bayangkan, padahal Musa itu sebelumnya adalah manusia yang paling lembut hatinya, orang yang paling sabar. Tapi saudara lihat, orang yang sesabar Musa pun bisa berubah. Memang tidak mudah untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Jadi kita sekarang bisa memahami kenapa Musa menolak ketika Tuhan menawarkan tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa Yunus lari? Sebab mereka sebelumnya sudah membayangkan penolakan. Nah saudara, saya percaya saudara, kalau hari-hari ini saudara mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menasihati seseorang, saudara begitu ketakutan seperti Musa, saudara begitu ketakutan seperti Yunus. Kenapa? Karena saudara sudah membayangkan bahwa apabila saudara ditolak, maka sakit hati saudara. Itu yang menjadi mereka tidak mau, mereka menolak. Nah saudara,
Yunus 3 ayat 5-6 berkata, orang Niniwe yang percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Nah saudara, kadang-kadang saudara memperingatkan orang yang jauh lebih mudah daripada orang dekat. Nah saudara lihat, Yunus berhasil sukses untuk menasihatkan orang Niniwe, orang yang jauh yang sebelumnya dia tidak kenal. Kenapa dia bisa sukses? Karena sebelumnya Yunus telah melalui proses. Yunus harus masuk perut ikan, sehingga ketika dia menasehati orang-orang di Niniwe, ternyata orang-orang itu begitu cepatnya bertobat. Mereka langsung bertobat, mereka langsung mengenakan kain kabung pertobatan, dan mereka berpuasa. Saudara bisa bayangkan, itu satu hal yang luar biasa. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah saudara, ada lebih dari 100 ayat dalam perjanjian baru yang menyuruh kita untuk memperingatkan orang lain. Jadi jangan takut dan khawatir ditolak, oleh sebab bukan kita yang ditolak, melainkan Tuhan yang telah mengutus kita. Itu sebabnya jika memang Tuhan yang menyuruh, lakukan saja sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Saya berdoa, kalau saudara dipakai oleh Tuhan untuk menasihati orang lain, jangan ragu-ragu, jangan takut. Karena yang ditolak itu bukan saudara, yang ditolak itu bukan saya, tapi Tuhan. Dan saudara perhatikan, kalau Tuhan ditolak, Dia yang akan membela kita. Ini yang saudara harus perhatikan. Yesaya 42 ayat 16 berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkelok-kelok menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Nah saudara, Allah memberikan amanat kepada semua orang percaya untuk melakukan pelayanan, untuk menasihati orang lain. Apapun yang terjadi, enak maupun tidak enak, suka duka maupun sukacita, jalani saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara, biar kita punya satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Aku akan memimpin orang-orang buta supaya mereka mengenal Tuhan. Aku akan memimpin orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan supaya mereka menemukan terang. Ada terang Kristus yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang yang percaya dan mengasihi Dia. Laksanakan, maka saya percaya saudara akan menjadi berkat. Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sampai 32. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kepada kamu, kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah saudara, ketahuilah sebagai orang percaya yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar, bahkan sampai bercucuran air mata, karena mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Hari ini jika Anda telah maksimal melakukan semuanya dan merasa tidak sanggup lagi, serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara atas mereka, dan saudara tetap hidup di dalam rancangannya. Itu yang harus saudara lakukan. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan takut,
Jangan gentar, jangan pernah kecewa. Lakukan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya mau supaya semua orang percaya ketika engkau diberikan beban oleh Tuhan untuk menjadi penasehat, lakukan dengan penuh sukacita. Angkat tangan saudara. Tuhan, engkau lihat umat-Mu. Kami percaya apapun kondisi keadaan mereka, selemah apapun mereka, engkau akan memakai mereka menjadi berkat bagi orang lain. Mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi satu teladan, supaya mereka menjadi penasehat yang ajaib, yang menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.